Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Cynthia Karen. Saya merupakan mahasiswa akuntansi Universitas Bakri angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cash flow dari Anugerah Laundry sebagai tugas akhir dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Sebelumnya, saya akan membahas cash flow itu sendiri secara umum. Apa sih cash flow itu? Nah, cash flow merupakan laporan keuangan yang berisi informasi mengenai arus kas keluar dan masuk suatu perusahaan. Cash flow ini mempunyai dua tujuan nih. Tujuan utamanya memberikan informasi sebuah perusahaan tentang cash receipt dan cash payment selama satu periode. Lalu tujuan yang kedua yaitu memberikan informasi sebuah perusahaan tentang cash basis, tentang operating activities, investing activities, dan financing activities. Nah, di dalam cash flow, operating activities, investing activities, dan financing activities ini harus berurutan penempatannya, tidak bisa ditukar-tukar. Yang pertama itu operating activities atau kegiatan operasional perusahaan, yang kedua investing activities atau kegiatan investasi perusahaan, dan yang terakhir financing activities atau kegiatan pendanaan perusahaan untuk menambahkan modal. Nah, untuk membuat statement of cash flow, kita membutuhkan 3 hal, yaitu yang pertama income statement, yang kedua comparative statement of financial position, dan yang ketiga other data. Oke, kita lanjut saja ke Anugerah Laundry-nya. Nah, Anugerah Laundry ini sendiri sudah pernah saya jelaskan pada tugas akuntansi keuangan menengah pertama. Yang pertama ada income statement. Income statement di sini terdapat revenue, yaitu service revenue sebesar Rp5.690.800 yang akan dikurangi dengan total expense, yaitu ada salaries expense, utilities expense, advertising expense, service expense, interest expense, depreciation expense, supplies expense, dan rent expense yang totalnya sebesar Rp4.527.625. Maka net income-nya sebesar Rp1.163.175. Lalu kita lanjut ke comparative statement of financial position. Nah, di sini kita akan bandingkan aset, equity, dan liabilities bulan Mei dengan bulan April. Dapat kita lihat bahwa ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Seperti equipment, accumulated depreciation equipment, supplies, account receivable, cash, capital, unearned revenue mengalami increase, sementara account payable mengalami decrease. Setelah itu, dibuatlah statement of cash flow. Nah, di sini saya memakai indirect method, yaitu dengan menggunakan net income untuk menghitung bagian cash flow from operating activities. Nah, kalau direct method menghitungnya menggunakan rumus seperti itu. Dapat kita lihat statement of cash flow Anugerah Laundry ini. Karena indirect method, maka kita masukkan saja net income-nya sebesar Rp1.163.175. Lalu ada depreciation expense yang akan menambahkan si net income ini sebesar Rp196.133. Lalu increase in account receivable. Nah, karena increase di account receivable ini, maka dia akan mengurangi net income sebesar Rp29.400. Lalu ada lagi increase in unearned revenue sebesar Rp89.400 yang akan menambah net income. Lalu ada increase in supplies. Karena supplies-nya ini mengalami kenaikan, maka net income-nya ini akan dikurangkan dengan si supplies ini
sebesar Rp14.300. Lalu ada decrease in account payable, karena account payable-nya mengalami penurunan, maka net income-nya akan dikurangi sebesar Rp839.200. Maka jika dijumlah hasilnya akan minus Rp597.367 dengan hasil net cash provided by operating activities sebesar Rp565.800. Oke, selanjutnya setelah dari cash flow from operating activities, kita lanjut ke cash flow from investing activities. Di situ bahwa Anugrah Laundry ini membeli equipment sebesar Rp300.000, maka dia akan mengurangi si cash ini, makanya dia minus Rp300.000. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau di cash flow ini terdapat operating activities, investing activities, dan financing activities. Di sini tidak ada financing activities-nya karena memang Anugrah Laundry ini tidak memiliki financing activities dalam satu periode tersebut. Seperti itu. Nah, maka net increase in cash-nya setelah dijumlahkan, hasilnya menjadi Rp265.808. Dia mengalami increase. Nah, cash pada April 2021 sebesar Rp19.865.000. Maka setelah ditambahkan dengan Rp265.808, hasil cash di Mei 2021 sebesar Rp20.130.808. Nah, untuk mengetahui apakah statement of cash flow yang dibuat ini benar atau tidak, nah kita dapat melihat apakah cash-nya itu sama dengan yang tertera di statement of financial position atau tidak. Di sini bisa kita lihat cash-nya itu sebesar Rp20.130.808. Kita cek di statement of financial position. Nah, cash-nya juga sebesar Rp20.130.808. Maka jika sama, jadi pengerjaannya sudah benar, seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk semua yang menonton. Terima kasih, sampai jumpa, dan bye-bye.